Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faqih Muqaddam, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya memohon izin kepada Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan memaparkan isi dari makalah saya, yaitu materi tentang prinsip-prinsip metode mengajar dalam Al-Quran. Metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Apabila proses pendidikan tidak menggunakan metode yang tepat, maka akan sulit untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kendala penggunaan metode yang tepat dalam mengajar banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterampilan guru belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana, kondisi lingkungan pendidikan dan kebijakan lembaga pendidikan yang belum menguntungkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang variatif. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, di dalamnya memuat berbagai informasi tentang seluruh kehidupan yang berkaitan dengan manusia. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk umat manusia sebagai sumber pedoman, sumber inspirasi, dan sumber ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah hal yang berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip metode mengajar dalam Al-Quran melewati PPT berikut ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang dasar metode pembelajaran dalam Al-Quran. Dalam pengertian literally, kata metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari meta, yang berarti melalui, dan hodos, yang berarti jalan. Jadi, kata metode ini diambil dan berasal dari bahasa asing, yaitu adalah bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata, yang mana dua kata itu terdiri. Kata yang pertama adalah meta, yang berarti atau yang mempunyai arti melalui, sedangkan kata yang kedua yaitu adalah hodos, yang berarti atau yang mempunyai arti yaitu adalah jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Ketika kita menggabungkan dua kata tersebut, yaitu meta dan hodos, maka berarti jalan yang dilalui. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thariqah, yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Metode di dalam pendidikan Islam, khususnya di dalam Al-Quran, itu mencerminkan kandungan pesan-pesan dan bersumber dari wahyu Al-Quran dalam membentuk peradaban yang seimbang antara orientasi dunia dan akhirat, orientasi keamalan dan ketuhanan, akal dan wahyu, dan sebagainya. Artinya di sini Al-Quran mengandung atau mempunyai kandungan yang berisi pesan-pesan serta pendidikan-pendidikan yang dapat kita jadikan pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Al-Quran mengaturnya dengan sangat pas. Al-Quran mengaturnya dengan sesuai. Al-Quran mengaturnya dengan sangat pas dan sesuai sangat yang dikandung oleh Al-Quran tersebut. Misalnya, ada cara menyeimbangkan dunia dan akhirat. Orientasi keamalan dan ketuhanan, akal dan wahyu, dan sebagainya. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, banyak menjelaskan tentang metode pendidikan Islam. Artinya di sini Al-Quran membahas atau menjelaskan, memaparkan tentang metode-metode pendidikan yang dapat kita ambil pelajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya metode pembelajaran di dalam Al-Quran, yaitu misalnya dapat kita jumpai dalam surah Al-Maidah ayat 67, surah Al-Haqqah ayat 1-3, surah Ibrahim ayat 24-25, dan surah An-Nahl ayat 125, dan surah Ali Imran ayat 164. Selanjutnya kita akan membahas tentang surah-surah yang berhubungan dengan metode pembelajaran dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah surah Al-Maidah ayat 67, yang mana berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Artinya, di dalam ayat ini kita harus bersifat yang namanya tabligh. Sedangkan di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul, yang mana sudah kita ketahui bersama-sama bahwa Rasul itu mempunyai 4 sifat wajib bagi Rasul. Salah satunya adalah tabligh. Tabligh ini berarti menyampaikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 67 ini, memerintahkan Rasul untuk menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian kita akan membahas yaitu surah-surah yang berhubungan dengan metode pembelajaran dalam Al-Quran. Yang kedua adalah terdapat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, yang mana berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Yang artinya,
serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya, ayat ini memerintahkan kepada kita, kepada umat muslimah untuk selalu berdakwah, selalu menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar. Artinya selalu menyampaikan yang benar, selalu menyampaikan yang hak, dan mencegah kemungkaran, dan mencegah yang batil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 125 ini memerintahkan kepada kita agar selalu berdakwah. Yang mana berdakwah itu ada cara-cara atau jitu-jitu tertentu yang ditentukan agar dakwah kita itu menghasilkan hasil yang maksimal sesuai apa yang kita harapkan. Jadi di dalam berdakwah itu ada cara-cara tertentu agar dakwah itu seperti yang telah saya sebutkan tadi itu menghasilkan hasil yang maksimal sesuai apa yang diharapkan. Dan apabila dakwah kita itu ditolak oleh orang, maka di dalam surah ini disebutkan bahwa hidayah itu hanyalah Allah yang memberikan. Urusan hidayah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Jadi tugas kita adalah hanya untuk berdakwah, hanya menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga yaitu masih di dalam surah-surah yang menjelaskan tentang dasar metode pembelajaran di dalam Al-Quran, yaitu adalah surah Ibrahim ayat 24, 25, 26 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min yang artinya yaitu adalah, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ayat ke-24 ini mengajarkan kepada kita, salah satunya adalah untuk kita selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan untuk kagum dengan ciptaannya. Apalagi lebih baik apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita melihat fenomena alam yang sangat langka, yang sangat terjadi, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengatur sendiri tanpa bantuan apapun. Ayat ke-25,
pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada manusia ini berupa rezeki. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan menumbuhkan dan menyuburkan tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan rezeki kepada manusia. Walaupun manusia itu misalnya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala itu tetap memberikan rezeki manusia tersebut. Ayat 26, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak ada tetap tegak sedikit pun. Artinya ayat ke-26 ini artinya pada intinya ayat 24, 25 sampai 26 artinya hendaklah kita selalu bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ciptaan-ciptaannya. Hendaklah kita kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan surah lagi yang berhubungan dengan metode pembelajaran di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Haqqah ayat 1 sampai 3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah man haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kata al-haqqah terambil dari kata haqqah yang berarti pasti terjadinya. Kata yang digunakan ayat ini dapat dipahami sebagai adjektif dari sesuatu yang tidak disebutkan, yakni peristiwa atau situasi. Dengan demikian, ia dapat dipahami dalam arti satu peristiwa atau situasi yang pasti. Tidak ada satu peristiwa dari situasi yang pasti daripada kehadiran hari kiamat. Atas dasar itu, haqqah dipahami dalam arti hari kiamat. Kembali kita ke terjemahan dari ayat 1 sampai 3 tadi. Yang pertama itu al-haqqah artinya hari kiamat. Yang kedua mal-haqqah, apakah hari kiamat itu? Dan yang ketiga, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Artinya di dalam surah ini menjelaskan tentang hari kiamat. Kita sebagai orang yang beriman, umat muslim dan muslimah, tentu kita meyakini adanya hari kiamat. Namun hari kiamat ini kapan terjadinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang hari kiamat ini, ditanya oleh seorang sahabat kalau tidak salah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kapan ya Rasulullah kiamat ini terjadi? Kata Rasulullah, yang mengetahui kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah hanya mengetahui tanda-tandanya saja, tanda-tanda mendekati kiamat tersebut. Dan hari kiamat ini tidak hanya kiamat yang besar, rusaknya alam semesta ini, tetapi hari kiamat ini juga dapat kita katakan misalnya orang meninggal dunia itu adalah hari kiamat buat orang yang meninggal dunia tersebut. Artinya kiamat orang yang meninggal dunia tersebut adalah kiamat kecil atau kiamat sugra. Sedangkan kiamat yang hancur seluruh alam ini, seluruh alam semesta yang di alam jagat raya ini, dunia ini hancur berkeping-keping, itu yang dinamakan kiamat kubra. Jadi kiamat ini ada dua. Ada kiamat sugro, kiamat kecil, misalnya orang-orang yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah kiamat kubro, yaitu hancurnya seluruh isi alam semesta ini. Selanjutnya kita akan membahas yaitu surah yang berhubungan atau yang menjelaskan tentang metode pembelajaran,
yaitu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Artinya di dalam surah ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul ini bertujuan agar rasul itu menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan juga kepada umatnya. Artinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Contohnya yaitu adalah seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Beliau menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau menyampaikan lagi kepada umatnya. Dan beliau ini adalah bertugas menyampaikan kebenaran dan juga menyampaikan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan maksiat, bagi orang yang mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tersebut berbuat kebaikan, berbuat yang hak, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila orang itu berbuat keburukan, maka akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul ini tugasnya menyampaikan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan Rasul ini adalah sebagai pembersih jiwa mereka seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Dan Rasul ini adalah mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Artinya Rasul ini menyampaikan pelajaran-pelajaran yang berharga kepada umatnya. Kemudian kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu adalah metode mengajar Al-Quran dan bahasa Qurani. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang metode mengajar Al-Quran. Jadi di dalam kita melakukan proses pembelajaran dan khususnya ketika kita ingin mengajar, itu ada beberapa metode-metode yang diajarkan di dalam Al-Quran. Misalnya, yaitu ada metode Al-Hikmah, Mau'izah Al-Hasanah, dan Al-Mujadalah. Kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah metode Al-Hikmah. Kata Al-Hikmah versi Kader Muhammad Yusuf yang dikutip dari kitab Lisan Al-Arab jilid 12 halaman 240 berasal dari kata hakama yang secara harfiah berarti al-man'u, artinya menghalangi. Secara istilah, Al-Hikmah berarti pengetahuan tentang keutamaan sesuatu melalui keutamaan ilmu. Artinya di sini Al-Hikmah itu berarti sebuah pengetahuan yang membicarakan tentang keutamaan
sesuatu tersebut. Misalnya keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berpuasa, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Artinya al-hikmah ini adalah keutamaan artinya keutamaan sesuatu lah. Atau hal al-hakim juga dapat diartikan kepada argumen yang pasti. Argumen yang pasti dan berguna bagi akidah yang meyakinkan. Kader Muhammad Yusuf 2013 119. Sedangkan kata al-mau'izah al-hasanah secara harfiah ia berarti al-nusu dan al-taqdir bi al-awaqib, memberi peringatan yang disertai dengan ancaman. Artinya al-mau'izah al-hasanah ini berarti memberi sebuah peringatan-peringatan yang disertai dengan ancaman. Artinya ketika seseorang berbuat maksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada yang namanya sebuah ancaman-ancaman serta peringatan-peringatan. Dan ada juga selain ancaman-ancaman, ada juga yang menyenangkan, yaitu adalah ganjaran-ganjaran atau janji ganjaran sebuah pahala bagi orang yang beramal soleh dan beriman. Kemudian kata al-mujadalah merupakan masdar dari jadala yang berarti berdebat. Al-Sabuni mengartikan kepada mau'izah yaitu berdebat dengan mengemukakan argumen atau alasan yang mendukung ide atau pendapat yang dipegangi. Dalam pembelajaran, al-mujadalah dapat diartikan kepada metode diskusi. Kemudian kita akan membahas tentang metode mengajar dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah metode amsal. Secara harfiah, amsal berarti serupa, sama, atau seperti. Dalam bahasa Arab, kata ini selalu digunakan untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti yang tergambar dalam ungkapan anta misluhu syamsu, kamu bagaikan matahari. Ungkapan ini bermaksud menyamakan seseorang dengan matahari karena ia memiliki sifat yang membuatnya sama dengan matahari. Matsal juga berarti suatu ungkapan yang menyerupakan keadaan sesuatu atau seseorang dengan apa yang terkandung dalam ungkapan itu. Artinya metode yang kedua ini adalah digunakan sebagai atau untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya pada matahari, misalnya kamu bagaikan matahari. Artinya kita menyamakan sesuatu tersebut dengan matahari. Jadi metode mengajar ini adalah metode yang lebih mengarahkan kepada menyamakan antara sesuatu yang satu dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, metode mengajar dalam Al-Quran yaitu adalah metode cerita. Al-Quran dalam mengajar manusia selalu menggunakan cerita, yaitu cerita orang-orang berakhlak mulia dan cerita orang-orang yang berakhlak tercela. Artinya, di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali cerita-cerita yang dapat kita ambil pelajaran, yang dapat kita ambil pelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan cerita ini ada cerita orang yang berakhlak mulia atau orang yang baik, dan cerita orang-orang yang berakhlak tercela atau orang-orang yang jahat. Cerita orang berakhlak mulia misalnya cerita para nabi-nabi, orang-orang soleh, orang-orang wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang teguh imannya dalam menghadapi berbagai cobaan. Itu adalah contoh cerita orang-orang yang berakhlak mulia.
Sedangkan cerita orang yang berakhlak tercela meliputi cerita orang-orang yang sombong, angkuh, dan terlalu mencintai harta dan kekayaan dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode yang mengajar yang ada di dalam Al-Quran yaitu adalah metode tanya jawab. Bertanya atau istifham salah satu gaya bahasa dalam Al-Quran. Dengan gaya bahasa seperti itu, ia semakin memperlihatkan keindahannya sehingga mengalahkan uslub bahasa Indonesia. Selain keindahan, uslub istifham juga memotivasi pembaca atau pendengarnya agar berpikir atau mendengarkan apa yang akan dibicarakannya setelah pertanyaan tersebut. Artinya, di dalam Al-Quran ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mana tujuan dari pertanyaan di dalam Al-Quran tersebut adalah untuk agar membuat kita berpikir dan mendengarkan apa yang dibicarakannya itu setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jiwa akan terdorong mendengarkan dan mengikuti arahannya. Jadi ketika kita ketika adanya pertanyaan tersebut, maka yang kita rasakan adalah rasa penasaran. Makanya jiwa kita, diri kita terdorong ingin mendengarkan dan mengikuti arahannya. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat dan surat yang dimulai dengan pertanyaan. Kemudian setelah itu ia menjawab pertanyaan tersebut. Jika dilihat dari aspek pembelajaran di mana Al-Quran mengajar manusia. Artinya metode tanya jawab ini adalah juga metode yang sangat penting dan bagus juga. Kemudian metode mengajar dalam Al-Quran yaitu adalah metode ceramah. Menurut Zuhairini, seperti dikutip oleh Bukhari Umar dalam buku Hadis Tarbawi, metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi-materi pelajaran kepada anak didik dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan secara lisan. Kebanyakannya banyak guru-guru yang menerapkan metode ceramah ini karena metode ceramah ini lebih mengarahkan kepada penjelasan agar seorang murid tersebut lebih memahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Dalam artian guru tersebut membantu pemahaman membantu agar siswa tersebut lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan juga metode ceramah ini adalah metode yang banyak digunakan oleh guru pada saat ini. Dan metode yang terakhir yaitu adalah metode karya wisata. Metode ini adalah salah satu cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek yang bersejarah atau memiliki nilai pengetahuan untuk mempelajari dan meneliti sesuatu dalam Al-Quran. Banyak terdapat perintah kepada umat manusia agar melakukan perjalanan di permukaan bumi agar mendapat pengetahuan dan memperkokoh keimanan kepada Allah. Artinya, metode ini lebih mengarahkan kepada lebih mengajak kepada ke tempat-tempat yang bersejarah dengan tujuan rihlah lah dalam bahasanya itu. Rihlah artinya mengingat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan mudah-mudahan dengan metode karya wisata ini kita bisa mengingat akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi kagum dengan Allah Subhanahu wa taala melewati melihat ciptaan-ciptaannya. Dan materi selanjutnya itu adalah tentang
yang pertama tadi yaitu metode mengajar dalam Al-Quran, dan kemudian kita akan melanjutkan yaitu bahasa Qurani. Perlu kita ketahui bersama-sama, sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab sudah berbahasa Arab dengan fasih dan benar tanpa ada kesalahan dalam penyebutan katanya. Artinya di sini menunjukkan bahwa sebelum adanya Al-Quran, sebelum diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, itu bangsa Arab itu sudah fasih dalam berbahasa Arab. Jadi tanpa adanya kesalahan. Jadi di dalam berbahasa Arab, bangsa Arab itu sudah fasih dengan bahasa Arabnya, walaupun Al-Quran belum turun pada saat itu. Bahasa Arab pertama sekali dikenal sebagai bahasa-bahasa orang-orang di semenanjung Arab. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang sangat indah susunannya dan rangkaian kalimatnya. Karena itu bangsa Arab tersihir. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran turun pada sebuah bangsa yang memperhatikan keindahan kata, kefasihan berbicara, dan perasaan yang kuat terhadap keindahan bahasanya. Sebagai wahyu Allah, Al-Quran hadir tidak saja sebagai bundelan kertas tanpa pesan yang menyertainya. Artinya, Al-Quran ini bukanlah sebuah kertas, bukanlah sebuah bundelan kertas yang biasa, bukan seperti kertas biasa, tetapi Al-Quran ini mengandung pesan-pesan, mengandung pelajaran-pelajaran, dan sebagai pedoman bagi umat Islam. Sungguh pun demikian, bagi kalangan Al-Quran lebih menarik untuk ditelusuri keunikan narasinya ataupun uslubnya atau gaya bahasa. Namun sebagai petunjuk bagi manusia, memperlakukan Al-Quran semata-mata takjub pada pesona narasinya belum memadai untuk menguak dan mengungkapkan pesan praktis yang dikandungnya. Al-Quran memilih huruf dalam kata-katanya dan memilih fonem yang pas dan sesuai dengan fasihan makhrajnya, sehingga enak didengar dan bagus ketika diucapkan. Seimbang dalam susunan kata-katanya, ringan di lidah, diturunkan di tempat yang sangat pojok, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa dari makna yang dikandungnya, juga memiliki maksud dan tujuan yang sangat jelas dalam ayat-ayatnya. Dan yang terakhir yaitu adalah materi tentang pengembangan pembelajaran Al-Quran. Landasan dalam pengembangan pembelajaran Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat organ dalam proses pembelajaran. Seorang guru tidak akan mampu menggunakan suatu metode sebelum mengetahui landasan atau pijakannya. Karena jika demikian, maka akan berujung pada pembelajaran yang kering gersang dari nilai-nilai yang terkandung dari materi yang diajarkan. Fenomena yang sering terjadi adalah kesenjangan antara guru dan peserta didik, materi dengan metode, dan menimbulkan diskomunikasi. Dan juga ketika kita mengembangkan pembelajaran, maka yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, guru dan peserta didik. Artinya antara guru dan peserta didik ini harus saling memahami, dalam arti tidak adanya kesenjangan antara guru dan peserta didik. Misal contoh, gurunya menjelaskan namun peserta didiknya kurang paham. Artinya peserta didiknya tidak sangat paham, tidak kurang paham. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara guru dan peserta didik. Yang kedua, materi dengan metode. Artinya ketika guru mengajarkan sebuah materi, maka guru harus bisa menyesuaikan ini materi ini harus sesuai dengan metode ini. Yang ketiga, yaitu menimbulkan diskomunikasi. Artinya
kita harus menjalinlah komunikasi yang baik dengan guru, jangan sampai diskomunikasi, timbulnya diskomunikasi. Kita harus membangun komunikasi, membangun interaksi yang baik dengan seorang guru. Begitu juga guru dengan peserta didik. Itulah contoh pengembangan pembelajaran Al-Quran. Demikianlah paparan materi dari saya tentang prinsip-prinsip metode mengajar dalam Al-Quran. Salah hilaf mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.